Proses demokrasi sudah berjalan dengan baik, maka hasil demokrasi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami diperkenankan untuk berdiri di hadapan Bapak-bapak yang terhormat pada kesempatan ini. Peserta rapat paripurna yang terhormat, sebelum kita memulai rapat paripurna pada hari ini, sebagaimana lazimnya sebagai umat yang beragama, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Berdoa mulai. Doa selesai. Hadirin peserta rapat paripurna Dewan yang terhormat, rapat paripurna Dewan pada hari ini segera kita buka berdasarkan laporan dari Sekretaris Dewan bahwa dari 30 orang anggota termasuk kami pimpinan telah hadir di ruang sidang yang terhormat ini sebanyak 23 orang. Maka sesuai pasal 105 ayat 4 Peraturan DPRD Kabupaten Lombok Utara tentang tata tertib DPRD, quorum telah terpenuhi. Karena itu, rapat paripurna ke-8 masa sidang 1 tahun dinas 2025 hari Selasa 4 Maret 2025 atau bertepatan dengan 4 Ramadan 1446 Hijriah secara resmi kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati Kabupaten Lombok Utara, Bapak Dr. Haji Najmul Ahyar SHMH, beserta Ibu Hajah Rohani SPDI. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara, Bapak Kusmala Hadi Samsuri STMT, beserta Wakil Bupati periode 2021-2025. Yang kami hormati Saudara Sekda, para asisten, para staf ahli, para kepala UPD, dan para kepala bagian lingkup pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara. Yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara. Yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal Kabupaten Lombok Utara. Yang kami hormati pimpinan badan usaha milik daerah Kabupaten Lombok Utara. Yang kami hormati pengurus asosiasi kepala desa Kabupaten Lombok Utara. Yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Lombok Utara. Yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Utara. Yang kami hormati Ketua MUI Kabupaten Lombok Utara. Yang kami hormati para ketua partai politik se-Kabupaten Lombok Utara. Yang kami hormati Ketua dan pengurus Ikatan Istri Keluarga Dewan Kabupaten Lombok Utara. Yang kami cintai rekan-rekan pers, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita selalu dalam bimbingannya. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman, dan semoga kita selalu dapat berjalan pada jalan yang telah digariskannya. Amin ya Rabbal Alamin.
Hadirin peserta rapat paripurna Dewan yang terhormat, sebelum kita masuk ke acara pokok rapat paripurna, terlebih dahulu kami menyampaikan perubahan jadwal acara masa sidang 1 tahun dinas 2025. Yang semula rapat paripurna dalam rangka penyampaian pidato Bupati Kabupaten Lombok Utara masa jabatan tahun 2025-2030 dijadwalkan pada hari Selasa 11 Februari 2025 digeser menjadi hari ini Selasa 4 Maret 2025. Dan untuk kegiatan selanjutnya akan disesuaikan dengan waktu dan materi yang tidak mengalami perubahan. Hadirin peserta rapat paripurna Dewan yang terhormat, sesuai undangan yang telah kami sampaikan bahwa acara pokok rapat paripurna Dewan yang terhormat hari ini adalah rapat paripurna dalam rangka penyampaian pidato Bupati Kabupaten Lombok Utara masa jabatan tahun 2025-2030. Berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3/221 tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada kabupaten dan kota hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 masa jabatan tahun 2025-2030 serta telah dilaksanakannya pelantikan Saudara Dr. Haji Najmul Ahyar SHMH sebagai Bupati dan Saudara Kusmala Hadi Samsuri STMT sebagai Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara masa jabatan 2025-2030 pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia pada acara pelantikan kepala daerah secara serentak di Istana Jakarta. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.4.3/4378/SJ tanggal 6 September 2024 tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak nasional tahun 2024 yang menyebutkan bagi gubernur, bupati dan wali kota yang telah dilantik agar menyampaikan pidato sambutan sebagai gubernur, bupati atau wali kota pada sidang paripurna di masing-masing DPRD, provinsi dan kabupaten kota setelah melakukan serah terima jabatan pada hari yang sama. Hadirin peserta rapat paripurna yang terhormat, untuk memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas, kini marilah kita ikuti dan dengarkan pidato sambutan Bupati Kabupaten Lombok Utara masa jabatan tahun 2025-2030. Untuk itu, kepada yang terhormat Saudara Bupati serta didampingi yang terhormat Saudara Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara, kami persilahkan. Bahagia ini, izinkan pertama-tama kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berdiri di hadapan pimpinan dan anggota Dewan dalam kesempatan yang terhormat ini. Selanjutnya, tentu saja saya dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara di kesempatan yang pertama ini ingin menyampaikan pertama, sungguh harapan kami adalah mudah-mudahan kita bisa menjadi mitra yang terbaik untuk membangun Lombok Utara ini. Bersama seluruh masyarakat Lombok Utara, eksekutif dan legislatif insya Allah akan menjadi mitra yang terbaik untuk memajukan Kabupaten Lombok Utara yang sama-sama kita cintai ini. Kami sadar bahwa dalam proses pemilihan kepala daerah, maka kita harus melaksanakan proses demokrasi. Dan demokrasi itu tentu banyak dinamikanya. Tetapi saya sangat meyakini masyarakat Lombok Utara, terlebih pimpinan
pimpinan dan anggota DPRD Lombok Utara adalah merupakan pribadi-pribadi yang sangat dewasa dan bijaksana dalam menyikapi setiap perbedaan politik yang ada. Demokrasi adalah merupakan jalan kita untuk mencapai tujuan, dan tujuan kita pada saat itu adalah memilih pimpinan yang akan berkhidmat untuk Kabupaten Lombok Utara. Pemilihan telah usai, proses demokrasi sudah berjalan dengan baik, maka hasil demokrasi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami diperkenankan untuk berdiri di hadapan Bapak-bapak yang terhormat pada kesempatan ini. Oleh karena itulah maka tidak ada lain yang kami harapkan di tengah-tengah kerja berat kita melayani masyarakat Kabupaten Lombok Utara ini. Maka tentu kami sangat mengharapkan dukungan yang sungguh-sungguh dari bapak-bapak, pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati. Tentu saja Bapak sekalian, saya dan Pak Wakil Bupati hanya 2 orang dari 200 juta lebih masyarakat Kabupaten Lombok Utara. Tetapi kami yakin dengan kondisi kami yang mungkin tidak sesempurna yang dibayangkan, insya Allah akan menjadi sempurna dengan dukungan dan kerjasama yang baik dari anggota dan pimpinan DPRD serta seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Utara. Dalam kesempatan ini pula, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf jika pada saat proses demokrasi berlangsung kemarin ada kekurangan-kekurangan, kehilafan-kehilafan dari kami. Maka inilah kesempatan yang baik untuk kami meminta maaf kepada anggota DPRD dan pimpinan serta tentu kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Utara. Mudah-mudahan dengan berkah bulan suci Ramadan ini, segala ikhtiar yang kita lakukan, yang kita mulai pada bulan yang sangat mulia ini, insya Allah mudah-mudahan akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang kami hormati, di hadapan kita melihat angka sekolah masyarakat kita masih rendah. Di hadapan kita menyaksikan bagaimana IPM Kabupaten Lombok Utara ini pada saat ini tentu masih harus terus kita ikhtiarkan. Untuk itulah maka kami, saya dan Pak Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara tentu akan bekerja dengan sungguh-sungguh melayani masyarakat Kabupaten Lombok Utara dalam rangka meningkatkan IPM masyarakat Kabupaten Lombok Utara ini. Kalau kita berbicara soal IPM, maka setidak-tidaknya ada 3 hal yang menjadi fokus perhatian kita. Yang pertama adalah sektor pendidikan, yang kedua adalah sektor kesehatan, dan yang ketiga adalah meningkatkan daya beli masyarakat kita atau memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat kita. Insya Allah telah kami sampaikan dalam komitmen-komitmen kami di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Lombok Utara bahwa 3 sektor ini tentu menjadi bagian yang penting dan sangat penting untuk menjadi perhatian kita bersama. Sektor pendidikan telah kami coba untuk menggagas beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan lama masa sekolah masyarakat kita dengan menghidupkan atau mengaktifkan atau memaksimalkan kembali beberapa program yang dulu pernah kita lakukan. APBD ini adalah milik masyarakat kita dan insya Allah manfaatnya harus kembali sebesar-besarnya untuk masyarakat Kabupaten Lombok Utara. Di bidang ekonomi, Bapak sekalian, tentu saat ini kita masih mengandalkan sektor pariwisata sebagai sektor andalan utama kita. Maka kalau kami mengibaratkan seperti sebuah piramida, sektor pariwisata ini berada pada posisi puncak, lalu sektor-sektor lain ada perdagangan, ada pertanian, peternakan, perkebunan dalam arti luas, insya Allah akan menjadi pendukung sektor ini. Konsep ini bukan berarti kemudian kita meninggalkan sektor lain untuk mengedepankan semata-mata sektor pariwisata, tetapi sektor pariwisata ini menjadi ukuran kita, karena insya Allah sektor pariwisata biasanya lebih mementingkan kualitas pelayanan dan lebih mementingkan kualitas dalam rangka memberikan kontribusi kepada masyarakat kita. Sehingga jika pertanian tidak berkualitas, perdagangan tidak berkualitas, rumah sakit tidak berkualitas,
sekolah ke sekolah kita berkualitas. Itulah yang saya maksud, bahwa pembangunan ini adalah perspektif sektor pariwisata. Jangan kita menganggap rumah sakit tidak ada kaitannya dengan pariwisata. Ketika kita bicara pariwisata, maka kita membayangkan pelayanan yang ramah. Ketika kita bicara pariwisata, kita membayangkan tempat yang bersih. Ketika kita bicara pariwisata, kita membayangkan tempat yang indah. Maka akan sangat indah juga apabila perspektif itu kita tularkan pada sektor-sektor pelayanan lainnya. Kita punya rumah sakit, mari kita kedepankan rumah sakit yang ramah terhadap para pasien dan masyarakat kita. Jadi dalam kesempatan ini kami juga sampaikan kepada seluruh aparatur di rumah sakit, jangan pernah kita menjadikan saudara-saudara kita, masyarakat Lombok Utara, para pengguna BPJS sebagai pasien kelas 2. Saya ingin menyampaikan bahwa masyarakat kita yang kita biayai dengan BPJS itu sebelum mereka sakit, mereka sudah kita biayai terlebih dahulu. Maka jangan sampai kita mengatakan, oh ini pasien kelas 2, pasien kelas yang dan seterusnya. Tidak seperti itu. Tetapi seluruh masyarakat kita berhak untuk mendapatkan pelayanan yang utama, terutama dari sektor kesehatan ini. Sehingga dalam RPJM kemarin tentu kami mohon dukungan kepada bapak-bapak pimpinan dan anggota DPRD. Insya Allah kita atau kami mohon kita sediakan dana talangan untuk seluruh masyarakat kita yang datang ke rumah sakit dan penyakitnya tidak terklaim oleh BPJS. Sehingga tidak ada alasan masyarakat kita untuk kembali dan mereka tidak dapat perawatan. Tetapi apapun kondisinya, persoalan ada atau tidak ada yang lain di BPJS itu adalah persoalan internal kita. Jangan kita biarkan masyarakat kita yang sakit lalu tambah lagi sakitnya karena kita berikan beban penderitaan dengan berpikir hal-hal yang sangat teknis terkait pelayanan untuk mereka. Insya Allah kita semua hadir sebagaimana arahan Presiden kemarin dalam rangka menjadi pelayan untuk masyarakat kita. Kita semua hadir untuk berkhidmat bagi masyarakat kita. Maka marilah kita berikhtiar menjadikan diri kita sebagai pelayan yang baik bagi masyarakat Lombok Utara yang saat ini sedang membutuhkan pelayanan kita. Apapun yang ada pada kita saat ini, apakah itu pangkat, jabatan dan sebagainya, mari kita tidak pandang sebagai dalam perspektif kekuasaan semata-mata, tetapi amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, insya Allah kita pandang dalam perspektif pelayanan kepada masyarakat kita. Inilah beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Si burung dara melaju-laju. Kalau kerjasama tetap kita jaga dan kita pelihara, maka insya Allah Lombok Utara pasti sukses. Mohon dukungan menyampaikan bahwa kami berdua ini tidak bisa apa-apa kecuali didukung oleh kekompakan kita bersama. Setiap aparatur kompak, masyarakat kompak, eksekutif legislatif kompak, maka insya Allah itulah yang mendorong kemajuan masyarakat kita. Demikian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seluruh anggota DPRD bersama seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Utara menyampaikan ucapan selamat kepada Saudara Dr. Haji Najmul Ahyar SHMH dan Saudara Kusmala Haji Samsuri STMT sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara masa jabatan tahun 2025-2030 dengan harapan kiranya saudara-saudara nanti dapat bersama-sama dengan kami DPRD Lombok Utara membangun kemitraan dan mengemban tugas yang mulia ini dengan sebaik-baiknya dalam upaya meningkatkan pelayanan serta pengabdian kepada masyarakat Kabupaten Lombok Utara pada khususnya dan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia pada umumnya, serta melanjutkan program-program penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Semoga dalam mengemban tugas
dan tanggung jawab pemimpin Kabupaten Lombok Utara selalu dapat ridho dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami pimpinan dan para anggota DPRD serta segenap masyarakat Kabupaten Lombok Utara